Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rina Septiani, Nurahning Swastiva, Anisha Tasya Aulia, Dian Ramadan, dan Muhammad Fikri Ardiansyah akan menjelaskan mengenai poin penting pengaruh penggunaan tisu sebagai penyebab terjadinya global warming. Saya sebagai perwakilan akan menjelaskan mengenai peta konsepnya terlebih dahulu. Jadi ada 5 peta konsepnya. Yang pertama ada efek rumah kaca, yang kedua ada global warming, yang ketiga ada tisu dan global warming, keempat ada dampak global warming, dan yang terakhir adalah pengendalian global warming. Oke, langsung saja yang poin pertama, itu efek rumah kaca. Pengertian. Kita sering mendengar ataupun membaca mengenai istilah efek rumah kaca. Nah, apa sih efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efeknya seperti rumah kaca, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida dapat menahan panas matahari, sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Normalnya, pada siang hari matahari menyinari bumi sehingga permukaan bumi menjadi hangat, dan pada malam hari permukaan bumi mendingin. Nah, akan tetapi akibat adanya efek rumah kaca yang tadi, sebagian panas yang harusnya dipantulkan permukaan bumi diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Inilah mengapa bumi menjadi semakin hangat dan semakin panas dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada global warming. Kita sering mendengar istilah global warming, bukan? Nah, ada pengertiannya. Global warming atau pemanasan global dalam bahasa Indonesianya adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer. Pemanasan global akan diikuti dengan perubahan iklim, seperti meningkatnya curah hujan di beberapa belahan dunia sehingga menimbulkan banjir dan erosi. Sedangkan di belahan bumi lain akan mengalami musim kering yang berkepanjangan disebabkan kenaikannya suhu. Nah, ada hubungan global warming dengan efek rumah kaca. Seperti yang kita ketahui, bumi ini sebetulnya secara alami menjadi panas karena radiasi panas matahari yang masuk ke atmosfer. Panas ini sebagian diserap oleh permukaan bumi lalu dipantulkan kembali ke angkasa. Karena ada gas rumah kaca di atmosfer, nah, gas-gas yang berpengaruh terhadap efek rumah kaca di atmosfer itu ada diantaranya ada karbon dioksida, kemudian ada metana CH4, nitrooksida N2O. Sebagian panas tetap ada di atmosfer sehingga bumi menjadi hangat pada suhu yang tepat, yaitu 60 derajat Fahrenheit atau 16 derajat Celcius. Bagi hewan, tanaman, dan manusia untuk bisa bertahan hidup. Mekanisme inilah yang disebut efek gas rumah kaca. Tanpa efek gas rumah kaca, suhu rata-rata di dunia bisa menjadi negatif 18 derajat Celcius. Sayangnya, karena sekarang ini terlalu banyak gas rumah kaca di atmosfer, terlalu banyak panas yang ditangkapnya. Akibatnya, bumi semakin kesini, semakin tahun menjadi semakin panas. Ada emisi gas rumah kaca. Emisi, menurut KBBI, emisi adalah pancaran atau pemancaran cahaya panas. Troposfer adalah lapisan terendah yang tebalnya kira-kira sampai dengan 10 km di atas permukaan bumi. Dalam troposfer ini terdapat gas-gas rumah kaca yang menyebabkan efek rumah kaca dan pemanasan global. Gas rumah kaca yang berada di atmosfer atau troposfer dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia, terutama yang berhubungan dengan pembakaran bahan bakar fosil, minyak, gas, dan batu bara. Yaitu, yang pertama ada pembangkit tenaga listrik, kedua ada kendaraan bermotor, motor mobil, yang ketiga ada AC, yang keempat ada komputer, yang kelima adalah memasak. Selain itu, gas rumah kaca juga dihasilkan dari pembakaran dan penggundulan hutan, serta aktivitas pertanian dan peternakan. Yang pertama ada uap air. Gas rumah kaca yang paling banyak adalah uap air yang mencapai atmosfer akibat penguapan air dari laut, danau, dan sungai. Uap air adalah gas rumah kaca yang timbul secara alami dan bertanggung jawab terhadap sebagian besar dari efek rumah kaca. Yang kedua ada karbon dioksida, adalah gas terbanyak kedua. Ia timbul dari berbagai proses alami seperti letusan gunung berapi, hasil pernafasan hewan dan manusia, dan pembakaran material organik seperti tumbuhan. Yang ketiga ada ozon.
Ozon adalah gas rumah, zat pencemar hasil sampingan yang terbentuk ketika sinar matahari bereaksi dengan gas buang kendaraan bermotor. Molekul ozon juga dapat terbentuk dengan bantuan sinar UV atau ultraviolet. Reaksi pembentukan ozon tersebut sebagai berikut. Ya, ada reaksi pembentukan molekul ozon. Jadi oksigen menjadi 2O. Oksigen tambah O tambah oksigen menghasilkan O3. Nah, O3 ini adalah molekul ozon. Yang keempat ada metana. Merupakan insulator yang efektif, mampu menangkap panas 20 kali lebih banyak bila dibandingkan karbon dioksida. Metana dilepaskan ke atmosfer selama produksi dan transportasi batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Metana juga dihasilkan dari pembusukan limbah organik di tempat pembuangan sampah atau landfill, bahkan dapat dikeluarkan oleh hewan-hewan tertentu. Yang kelima ada dinitrogen oksida. Dinitrogen oksida adalah juga gas rumah kaca yang terdapat secara alami. Dulunya gas ini digunakan sebagai anestasi ringan yang dapat membuat orang tertawa sehingga juga dikenal sebagai gas tertawa. Tidak banyak diketahui secara terinci tentang asal dinitrogen oksida dalam atmosfer. Diduga bahwa sumber utamanya yang mungkin mencakup sampai 90% merupakan kegiatan mikroorganisme dalam tanah. Yang keenam adalah CFC atau klorofluorokarbon. Biasanya digunakan sebagai bahan pendingin pada AC dan kulkas. Klorofluorokarbon digunakan sebagai aerosol pada penyemprotan rambut, pengharum, dan pembasmi serangga. CFC bersifat sangat ringan sehingga mudah terangkat ke atmosfer yang lebih tinggi dan jika bertemu dengan ozon akan terjadi reaksi yang menyebabkan lapisan ozon akan menipis. Yang ketujuh selanjutnya yaitu ada karbon monoksida. Seperti yang kita ketahui, karbon monoksida adalah suatu komponen yang bersifatnya tidak berwarna dan tidak berbau, juga tidak mempunyai rasa, yang terdapat dalam bentuk gas pada suhu di atas 192 derajat Celcius, mempunyai berat sebesar 96,9% dari berat air dan tidak larut dalam air. Karbon monoksida merupakan gas hasil pembakaran tidak sempurna terhadap karbon atau komponen yang mengandung karbon. Kemudian yang kedelapan ada karbon onoksida. Sulfur oksida terutama disebabkan oleh dua komponen gas yang tidak berwarna yaitu sulfur oksida dan sulfur trioksida. Keduanya disebut sebagai SOX. Sulfur oksida mempunyai karakteristik bau yang tajam dan tidak terbakar di udara. Sedangkan sulfur trioksida merupakan komponen yang tidak reaktif. Pembakaran bahan-bahan yang mengandung sulfur akan menghasilkan kedua bentuk oksida, tetapi jumlah relatif masing-masing tidak dipengaruhi oleh jumlah oksigen yang tersedia. Meskipun udara tersedia dalam jumlah cukup, SO2 selalu terbentuk dalam jumlah terbesar ya. Jadi yang ke-8 itu sulfur oksida ya. Pabrik peleburan baja merupakan industri terbesar yang menghasilkan SOX. Hal ini disebabkan berbagai elemen yang penting secara alami dalam bentuk logam sulfida, misalnya tembaga, zinc, merkuri, dan timbal. Yang ke-9 ada nitrogen oksida. Sekelompok gas yang terdapat di atmosfer yang terdiri atas gas nitrit oksida dan nitrogen oksida. Walaupun bentuk nitrogen oksida lainnya ada, tetapi kedua gas ini paling banyak ditemui sebagai polutan udara. Ya, jadi sebagai polutan udara gitu. Nitrit oksida merupakan gas yang tidak berwarna juga dan tidak berbau, seperti halnya karbon monoksida tadi ya. Sebaliknya nitrogen dioksida mempunyai warna coklat, kemerahan dan berbau tajam. Kemudian ada penyebab global warming. Penyebab global warming itu sangat banyak sekali ya. Di sini kelompok kami menempatkan yang pertama itu adalah konsumsi energi bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil menghasilkan karbon. Pembakaran karbon akan menghasilkan gas rumah kaca yaitu karbon dioksida. Kemudian ada sampah organik. Sampah yang dapat mengalami pelapukan seperti daun, sayur, dan buah, sampah organik akan menghasilkan metana, CH4. Kemudian ada pertanian, memberikan kontribusi melalui sawah tergenang yang menghasilkan metana juga, penggunaan pupuk, pembakaran, dan pembusukan sisa pertanian. Kemudian yang keempat, ada peternakan, penghasil emisi terbesar berupa 99% karbon dioksida, 37% CH4 atau metana, nitrogen oksida, dan amonia.
Dan yang kelima, kerusakan hutan. Ini sangat jelas sekali ya. Fungsi tumbuhan yaitu menyerap karbon dioksida dan juga mengubahnya menjadi oksigen. Kerusakan dan penggunaan hutan akan menyebabkan penyerapan karbon dioksida tidak maksimal. Ya, jadi karbon dioksida yang di udara itu banyak gitu, melalang buana gitu, akibat gara-gara kerusakan hutan itu. Nah, selanjutnya tisu dan global warming. Seperti yang kita ketahui, kegunaan tisu itu beragam. Bisa membersihkan hidung atau mulut, mengelap keringat, ataupun juga di aktivitas kamar mandi, ya. Nah, di sini ada proses pembuatan tisu. Tisu itu terbuat dari kim kertas atau bubur kertas yang terbuat dari pohon akasia dan eukaliptus. Untuk membentuk tisu, produsen harus menebang pohon. Ini berarti penggundulan hutan. Diperlukan waktu puluhan tahun dalam proses pemulihan hutan. Nah, kecepatan penyusutan hutan lebih besar daripada kecepatan pemulihannya. Nah, di sini ada kutipan tulisan saudara Kusnadi dari SHI tentang hitungan sederhana bagaimana penyusutan hutan alam Indonesia akibat dari penggunaan tisu oleh masyarakat. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu harinya satu orang menggunakan setengah gulung kertas tisu, artinya penggunaan kertas tisu bisa mencapai 100 juta gulung tisu per hari. Berarti per bulannya pemakaian tisu di Indonesia mencapai 3 miliar gulung. Wow, fantastis. Bila berat kertas tisu itu satu gulung mencapai 1/4 kg, maka 3 miliar dihasilkan angka kira-kira 750 juta kilogram, setara dengan 75.000 ton. Bila untuk menghasilkan 1 ton pup diperlukan 5 meter kubik kayu bulat, dengan asumsi kayu bulat itu 120 meter kubik per hektar, maka sudah bisa ditebak penggunaan hutan untuk urus kebersihan mencapai ratusan ribu hektar setiap bulannya. Ada dampak global warming ya. Yang pertama dampaknya adalah mencairnya gletser ya. Gletser itu apa? Gletser itu di kutub utara, di kutub selatan berupa padatan es ya. Nah, padatan es tersebut akan mencair akibat dari pemanasan global itu. Akan menciptakan banyak masalah bagi manusia dan hewan yang hidup di bumi. Salah satunya adalah kenaikannya permukaan laut. Kemudian ada perubahan iklim. Pola cuaca yang tidak teratur telah mulai menunjukkan efek pemanasan global tersebut. Kemudian ada meningkat dan meluasnya kekeringan. Meskipun mungkin adanya hujan dan banjir di savana, kekeringan yang parah terjadi di bagian lain di dunia, seperti contohnya di Afrika ya. Kemudian ada meluasnya penyakit. Karena suhu bumi menjadi lebih hangat, ini dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan meluasnya penyakit yang mereka hadapi. Meningkatnya frekuensi badai. Ketika suhu lautan naik, angin topan dan badai lainnya cenderung menjadi lebih kuat. Rusaknya ekosistem laut. Kondisi terumbu karang dunia terus berkurang dan rusak akibat pemanasan global. Kepunahan hewan. Ya. Akibat dari pemanasan global, meningkatnya resiko terjadinya kepunahan hewan. Terjadinya pemanasan global menyebabkan beberapa satwa mengalami perubahan habitat sehingga bermigrasi. Migrasi ini akan menyebabkan sebagian hewan tidak dapat beradaptasi alias dirugikan. Nah, ada pengendalian global warming. Kami melakukan studi kuesioner, memberikan beberapa pertanyaan kepada beberapa orang. Dari 8 orang dari 14 beranggapan pengendalian global warming itu mengurangi penggunaan tisu atau menggunakan sapu tangan ya, dari hubungan tisu dengan global warming tadi. Kemudian dari 5 dari 14 orang reboisasi, 1 dari 14 orang melakukan edukasi ya. Oke, segitu saja dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.